Potensi tangan-tangan kreatif banyak lahir dari Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Seperti kali ini kita sedang berada di daerah Bakaran Kulon, Kecamatan Juwana, Pati, Jawa Tengah untuk menemui salah satu orang yang konsisten menggeluti sentra ekoprinting. Kalau selama ini Juwana terkenal dengan sentra batik, salah satu yang patut untuk kita lestarikan adalah ekoprinting. Dengan berbahan alami dan mengandalkan pewarna alami, ini adalah salah satu jenis unggulan industri kecil menengah yang patut untuk kita pelajari lebih lanjut lagi. Dan bersama dengan pemilik sekaligus pengrajin ekoprinting, kita sudah bersiap-siap akan berbincang seru dengan Rio Santi Ekoprinting milik dari Bapak Sunario. Oke, bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, hari ini kita bersama seseorang yang istimewa karena beliau serius menggeluti usaha kecil menengah yang jarang orang ketahui. Ekoprinting. Nah, kali ini kita bersama dengan Bapak Sunario. Selamat siang, Pak Naryo. Selamat Apa siang. kabar? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. sehat. Saya tertarik dengan apa yang Pak Naryo pakai deh hari ini. Iya. Sepertinya ini bukan sembarangan bahan pakaian nih. Ini ada hubungannya dengan apa yang akan kita obrolkan untuk hari ini ya, Pak. Iya. Punya brand Rio Santi Ekoprint. Ya, betul. Betul sekali. Pak Naryo bolehlah ya cerita-cerita sedikit sejak kapan untuk usaha ini sendiri berdiri. Oke. Untuk usaha kami ini, Rio Santi Ekoprint ini sudah mulai kita geluti sejak tahun 2019. Oke. Oke. Waktu itu berawal dari, awalnya sih tidak terlalu kenal namanya Ekoprint ya. Berawal dari karena saya seorang guru memberikan les kepada anak didik, Siswa. mahasiswa. Dari orang tua ini memberikan apa namanya kado kenang-kenangan untuk istri saya yang berupa hijab dari Ekoprint itu. Terus akhirnya saya tertarik dengan Ekoprint, kita coba-coba untuk produksi sendiri. Terus akhirnya kita coba tawar-tawarkan, akhirnya bisa menghasilkan sesuatu. Sesimpel itu asalnya ya, Pak ya. Ketertarikan dan kemudian belajar secara otodidak. Iya, otodidak. Terus akhirnya kita kembangkan untuk pengembangan, kita bisa ikut workshop-workshop. Nah, Pak Naryo berarti sampai hari ini dengan banyak sekali produk yang ada di belakang kita nih, ini diproduksi sendiri? Atau sementara ada ini kita produksi sendiri, kita belum punya karyawan, kita produksi dengan istri berdua. Tapi ya tidak terlalu banyak juga untuk produksinya, karena kita memang untuk apa namanya terbatas oleh waktu juga untuk produksi. Nah, Pak, mungkin banyak sekali yang belum begitu familiar dengan istilah ekoprint atau mungkin tahu tapi nggak ngerti. Dipikirnya mungkin ini adalah batik, padahal ini bukan jenis batik. Bukan, beda-beda. Pak Naryo bisa dong jelasin, ekoprint sendiri itu apa? Oke. Gini, ekoprint itu hampir sama sering orang menyebut juga dengan botanical print ya, botanical print yang intinya adalah seni olah kain yang mulai dari motif pewarnaannya itu menggunakan bahan yang alami. Semua baik dari daun-daunan, dari akar-akaran, dari bunga-bungaan, dari kulit kayu, itu juga semua itu bisa dijadikan motif atau pewarnaannya. Gitu. Itu yang menjadi ciri khas dibandingkan produk yang lain. Iya. Sama warnanya juga beda sekali ya, Pak? Iya. Dari warnanya tidak bisa terlalu genjreng ya, warnanya soft banget karena kita menggunakan dia kalem, kita menggunakan warna alam. Oke, dan tadi sempat saya pegang adem. Nah, itu juga mungkin karena faktor yang digunakan tidak ada yang namanya bahan kimia ya. Nah, Pak, kalau dari produk Rio Santi Ekoprint sendiri ini sepertinya juga beragam, sudah ada produk jadi secara fashion. Apa aja Pak selain kain? Yang sudah kita kembangkan fashion, terutama baju-baju, gamis, outer, terus kemeja, terus ada dalam bentuk tas-tas juga, ya. Ada fashion untuk apa juga kemarin ada shawl ya, shawl scarf itu juga. Ya. Yang paling banyak peminatnya Pak? Mungkin orang pengen jadikan oleh-oleh gitu. Oke, untuk yang paling banyak itu justru yang sudah jadi baju ya. Kalau kain kita sedikit kurang tertarik karena mungkin mikirnya nanti harus pergi ke penjahit, tapi kalau sudah jadi langsung tinggal pakai gitu ya. Oke, ini berarti ada kaitannya sama kendala mungkin yang Pak Naryo hadapi selama menggeluti industri ekoprint. Kendala apa Pak? Yang jelas untuk kendala kita itu pertama marketing, Mbak. Karena tidak semua orang itu atau belum banyak orang yang mengenal tentang ekoprint. Ekoprint itu apa gitu ya. Terus mungkin karena kita fokusnya pada bahan-bahan alam, jadi mungkin untuk motifnya mungkin mereka melihatnya itu saja. Karena kita sementara memanfaatkan
daun-daunan yang ada di sekitar kita. Mantap. Jadi, tapi kami juga sudah mengembangkan untuk menggunakan daun-daun yang dari luar daerah. Mungkin dari eukaliptus, ada daun apa namanya, daun lanang itu juga banyak yang kita beli dari luar. Dari luar. Mungkin jadi tidak monoton motifnya itu saja. aja. Jadi Jadi kita kalau sudah mulai pengembangan untuk motif. kalau daunnya agak sulit dicari di sini, Iya, mungkin betul. juga bisa dibudidayakan Iya, iya, sendiri iya, ya. iya, iya. Oke, salah satu apa yang di Sedapurin lakukan juga untuk membantu promosi, mudah-mudahan ini jadi langkah yang baik untuk Pak Naryo bisa lebih mengenalkan Ya, semoga produksi saja. ekoprint Iya, ya. Nah, Pak Naryo, kalau kita berbicara masalah harga nih Pak, harganya dari prosesnya kan panjang. Kalau Iya. saya bilang bahwa ekoprint adalah sebuah karya seni yang mahal itu nggak berlebihan Pak, Iya, karena iya. saya tahu pasti prosesnya panjang. Iya, Tapi betul. secara nominal harga yang ditawarkan berapa? Secara nominal kalau saya tergantung teknik dan dari bahan. Kalau mungkin dari teknik dan bahannya yang biasa kita mulai tarif sekitar 200 ribuan sampai bahkan kalau mau kita menggunakan bahan dan teknik yang lebih rumit atau bahannya lebih bagus dari sutra mungkin kita bisa di atas 1 Di jutaan. atas 1 juta. Jadi tergantung dari bahan dasarnya juga Iya. ya. Nah, kalau pemasarannya sendiri Pak Naryo, walaupun mungkin agak sedikit terkendala sama promosi, mudah-mudahan langkah ini bisa membantu. Ya. Sudah apa yang dilakukan sama Pak Naryo untuk mempromosikan? Oke, selama ini kita promosi sudah kita punya istilah tempat difasilitasi oleh Disperindak ya, Indak ya di Plaza Disdaperin, oke. Pragula, sama kita gabung dengan UMKM Kupat, juga itu ada di lobi Hotel Savin. Terus kita juga upaya apa namanya, secara online lewat Instagram sama Facebook atau media sosial. Terus kadang dapat fasilitas dari dinas-dinas kalau ada pameran-pameran. Pameran-pameran mungkin ada Jateng Fair, Inakraf itu kita juga Ikut ya? kadang Ada ikut juga keterlibatan. Nah, keterlibatan. berarti ada kaitannya juga sama customer yang sudah mendapatkan ini atau mencoba hasil karya ekoprint sampai sejauh mana dengan mengikuti bazar, ada Inakraf tadi. Paling jauh deh Pak. Oke. Yang membeli atau pesan. Oke. dari Oke, untuk yang sudah menggunakan produk dari Rio Santi Ekoprint sudah pernah untuk yang lokalan jadi ya dari wilayah Kabupaten Pati sudah lumayan. Kita sering ada ikut Pati Expo itu juga sudah banyak yang dikenal. Terus kita sering ikut yang keluar ke tingkat provinsi Jateng Fair itu juga sampai sudah dari kemarin dari Brebes juga sudah. Ada. Terus kita ikut di Purbalingga juga ada. Terus ada pengunjung yang dari luar Jawa juga ada. Dari Palembang sama dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Iya. Nah, Pak, di era digital pasti tadi sudah beralih juga ikut mengikuti ininya nih, Facebooknya atau akun yang bisa dikunjungi boleh nih Pak disampaikan sebagai bocoran karena ternyata generasi muda sekarang, Gen Z katanya Iya, kan iya. mainnya semuanya sosial media Pak, Oke, biar oke. lebih mengetahui Pak. Oke, untuk bisa mengakses semua produk yang ada di Rio Santi Ekoprint, kita punya Instagram yang namanya Rio Santi, Instagramnya Rio Santi, sama Facebook Rio Sunario. Rio Sunario. Gitu ya. Jangan lupa di-follow dan jangan cuma di-follow, dikepoin boleh. Oke, ya. Atau mau datang ke sini, nah ini bocorannya alamatnya galeri dari Pak Naryo di Rio Santi Ekoprint ada di Desa Bakaran Kulon, Jalan Udang Windu, ya. Juwana. Ya. Nah, Pak harapannya ke depan deh, Pak. Kalau selain juga pasti ini langkah-langkah untuk edukasi juga, Pak. Tadi belum rasanya masih ada yang ngeganjel karena PR-nya untuk anak muda masih belum banyak yang tahu tentang ekoprint. Oke. Apa yang mungkin ada kaitannya dengan profesi Pak Naryo sebagai pendidik nih? Iya, iya. Apa nih, Pak? Ya, karena memang untuk usaha ini memang sampingan untuk fokus saya adalah seorang pendidik, seorang guru, dan kami juga sudah komunikasi dengan banyak teman-teman guru-guru SMP. Kemarin juga melakukan pelatihan kepada teman-teman guru SMP sama siswanya juga. Untuk program P5 itu ada pelatihan untuk pembuatan ekoprint. Kami sudah mencoba membuat pelatihan di SMP 4 Pati, SMP Negeri 2 Pati, terus di SMP Negeri 2 Juwana, MTS Al-Fatah Juwana, sama nih sebentar lagi di SMP 8 Pati. Oke, terakhir Pak, kalau harapannya sebagai pelaku industri kecil menengah yang ada di Kabupaten Pati, mudah-mudahan kedepannya seperti apa Pak? Oke, untuk harapan dari segi apa ya, sosial ya, ini semoga banyak generasi milenial, generasi Gen Z ini sudah banyak mengenal tentang ekoprint ya, karena ekoprint ini sangat baik sekali, karena ini benar-benar natural, bahan alami. Dengan kita memanfaatkan ekoprint itu kita bisa melestarikan lingkungan ya, karena semua bahan dari alam ya, yang alami. Terus dari segi ekonomi juga untuk usaha kami supaya juga semakin nanti banyak diminati masyarakat baik itu lokal maupun di luar Pati.
Ternyata benar-benar tidak perlu ragu untuk menggunakan produk EcoPrint, termasuk limbahnya ya Iya, Pak. Mbak. Sisa limbahnya ternyata bisa digunakan sebagai rabuk Rabu atau atau pupuk kompas. yang sangat menyuburkan Iya, tanaman iya, iya. ya. Betul. Aduh, lengkap sekali rasanya, jangan cuma dipegang aja, harus digunakan untuk keseharian, bisa Oke, untuk bisa. membantu mempromosikan bahwa produk Iya, ini juga ada di Kabupaten Pati ya. Terima oke. kasih Pak Naryo untuk waktunya. Kita ketemu Sama-sama. lagi lain Oke, waktu. iya, Sukses terima terus kasih. untuk Iya. Rio Santi EcoPrint Amin, amin, amin. Ya. dan untuk industri kecil menengah yang lain yang ada di Kabupaten Pati. Terima kasih. Upaya untuk mempromosikan IKM-IKM di Kabupaten Pati layak untuk terus dibantu dan disupport penuh. Seperti halnya langkah nyata yang sudah diambil oleh Disdakprin Kabupaten Pati. Dan hari ini kita sudah ngobrol seru dengan Bapak Sunaryo, pemilik dan pelaku IKM yang fokus untuk mengembangkan ekoprinting dengan merek Rio Santi EcoPrint. Nah, lain waktu kita akan coba cari tahu IKM-IKM seru apa lagi yang ada di Kabupaten Pati. Semoga hari ini kita bisa menjadi saksi bahwa produk lokal Kabupaten Pati akan terus bisa bersaing dan masuk ke pasar internasional.